Irfan ya. Quran Irfan. Kalau ini rezeki. Sama-sama. Hampir mirip sama. Ya yang belum kenal kan membedakan. Ini Pak. Ini kamu udah bingung di Irfan saat ini si Awan sama Irfan. Ini Pak Sunardi, ini Pak Dianto. Ya kita mulai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa aswati ila yang berbahagia rahimani wa rahmatullah. Melanjutkan masadiru ya. Masadiru tafsir yang pertama tafsirul Qur'ani bil Qur'an. Sani tafsir Qur'an Sunnah Nabawiyah. Sekarang yang ketiga tafsir Quran di Al-Lughah Al-Arabiyah. Tafsir Al-Quran di Al-Lughah Al-Arabiyah. Ya. Tadi yang baca siapa? Terakhir tadi siapa yang baca? Jadi Esan. Sekarang tadi belum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-lughatu arabiyyatu lima kana al-Qur'an lamma kana ini lama bukan lima, ya kan? Kenapa kok lama bukan lima? Kalau lima itu adalah tahlil, menerangkan sebab, ya kan? Kalau lama Satria kan? Satria. Lama kana. Lama kana. Lama kana Al-Qur'anu kana bil lughah. Itu loh. Tuh nanti Satria. Ya, pasangannya loh. Jadi kan judulnya hanya menjodohkan aja. Kita tuh semuanya hanya menjodohkan. Yang masih berjajaran kan. Hanya menjodoh. Jadi kayak al-ilmu dulu, ya kan? Menjodohkan. Jangan biru al-alamu nawwir ya dong. Jangan salah al-alamu nawwir, tapi itu enggak jodoh nanti. Apa yang jodoh al-ilmu ini kalau lima enggak cocok. Apa yang cocok? Lamma. Terus kana fi'il syarat, kana fi'il jawab. Nah gitu. Kalau udah ketemu jodohnya udah enak gitu. Enggak ada yang lebih cantik daripada istrinya ya dong. Itu kayak pasal itu lah itu. Ya, coba. Betul begitu. Ya terus. lamma kana al-Qur'anu nazilan bil lughatil arbi bil lughatil arabi kanat lughatul arabiyyatu ahadal masadiril lati yalzamur ruju'i ilaiha yalzamur ruju'u ilaiha libayani ma'anil Qur'ani wa ahammu ma fi hadhil lughati huwa bayanu ma'anil kalimati idil
In al-jahlu dan idil jahlu. id jahlu bimakna al-kalimatu bimakna al-kalimati yu'di yu'addi ilal jahli bimakna ayati. Ya, ini yang paling berbahagia. Rahimani wa rahimakumullah. Ya. Di sini alasan kenapa kita pakai bahasa Arab. Kenapa pakai bahasa Arab? Ya karena harus menerima lamaka Al-Quran nazilan di lughati Arab. Tatkala Al-Quran turun dengan bahasa Arab, itu kita nggak bisa melawan itu, kita nggak bisa protes. Karena itu perbuatan Allah, ya kan? Perbuatan Allah menurunkan Al-Quran dan perbuatan Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Kita nggak bisa bilang yang lain, ya kan? Nggak bisa Allah pilih kata kamu itu terimalah, itu yang paling bahagia, jangan protes. Itulah bapak kita kan itu kan, bapak kita. Ya. Jadi ini yang pertama kita menerima bahwasanya Al-Quran nazilan di lughatil Arabi. Itu udah keputusan dari Allah Ta'ala. Manusia nggak punya hak untuk berkata yang lain. Ya. Jadi manusia menerima apapun yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dalam menurunkan bahasa menurunkan Al-Quran dan di lughatil Arabi. Nah karena itu ya kita yakin itu yang bijaksana, itu yang hikmah, ya kan? Itu yang bijaksana, yaitu itu yang bijaksana. Oleh karenanya kanatil lughatul arabiyyatu ahadal masaqih, maka menjadilah bahasa Arab menjadi salah satu sumber yang yalzamu ruju'u. Yalzamu ini fi'il, ar-ruju'u apa jemaah? Fa'il. Wajib rujuk kepada bahasa Arab, rujuk kepada ilaiha. Apa ini bahasa Arab? Rujuk ke bahasa Arab. Nah gitu. Jadi kita semua dirujuk dan harus menjadikan rujukannya apa? Bahasa Arab. Gitu. Jadi ini rujukannya dari puskesmas kemana? Ke Rasudi. Terus keputusan kan itu kalau orang sakit ya kan itu. Kalau kita yang sakit ilmunya tujuannya kemana? Ke ulama, yang itu namanya bahasa Arab kan itu kan, pakai bahasa Arab karena sesuai dengan Al-Qurannya berbahasa Arab kan itu tujuannya. Kita mau merujuk ke sana, ke sana merujuknya. Yalzamu ar-ruju'u ilaiha. Untuk apa? Diobati. Obatnya apa? Libayani ma'anil Quran. Libayani ma'anil Quran. Ma'ani ini bisa mata pikir jamaah ma'ani. Si mata pikir. Isim kan? Isim. Ma'ani isim. Jama' atau mufrad? Jamak. Mufradnya apa? Makna. Sahih. Ma'ani ini isim sahih apa isim maksur? Ma'ani ini isim sahih apa isim maksur? Isim manqus. Ya, isim manqus. Isim manqus lah, ya kan? Isim manqus, sahih, isim manqus.
Ya-nya dibuang atau tidak? Tidak. Berarti kitabnya bener berarti ya. Ya buang ya-nya. Kenapa isim mangkus ma'ani ya-nya tidak dibuang di? Kenapa nggak dibuang ya-nya ini ma'ani isim mangkus? Jadi karena asli Iwan Irfan karena mudhof. Iya toh? Ya-nya isim mangkus dibuang kalau tidak ada alif lam atau tidak mudhof. Itu toh? Ada sudah di mutawatir kayak gitu. Ada kan? Iya kan, ada begitu kan? Karena kalau ada alif lam dibuang, tidak dibuang kalau tidak alif lam atau tidak mudhof. Di sini kan mudhof ma'ani. Al-Quran mudhofun ilaih. Makanya ayat kita dibuang. Artinya berarti kaidahmu itu bener gitu loh. Kamu nggak sia-sia menghafalkannya gitu loh maksudnya. Nggak sia-sia itu loh. Isim mangkus dibuang ya-nya jika tidak ada alif lam atau tidak bersambung. Ini bersambung maka ya-nya tidak dibuang. Seandainya nggak ada Al-Quran, dia nggak bersambung, maka ya-nya dibuang, berbunyi ma'anin gitu ya kan? Karena mudhof maka ma'anil Quran ya. Itu mengenal kata isim mangkus. Ya, mengenal isim mangkus begitu. Demikian memang cara kerjanya isim mangkus dalam bahasa Arab gitu. Mengenali. Kembali ke pemahaman jemaah. Jadi kenapa kita rujuk ke bahasa Arab? Ya, karena untuk libayani ma'anil Quran. Untuk libayani ma'anil Quran. Untuk memberikan bayan penjelasan makna-makna dari Al-Quran. Ya. Terus wa ahammu ma fi hadhihi lughah, dan perkara yang paling penting yang ada di dalam bahasa Arab apa sama? Bayanu ma'ani kalimat. Ma'ani dibaga ya-nya ini ma'ani. Kenapa dibuang? bersambung Karena mudhof. Ya kan? Nama itu bilahnya al-kalimat, ya kan? Al-kalimat. Itu loh al-kalimat. Jadi ini bahasa adalah tugas yang paling pokok apa? Memberikan penjelasan makna-makna kata. Al-jahlu. Al-jahlu ini mubtada. Al-jahlu sama mubtada, ya kan? Al-jahlu mubtada. Khabarnya mana? Al-jahlu ini mubtada. Al-jahlu mubtada, ya kan? Mana khabarnya jemaah? Nafilia apa? Yu'addi sahih. Al-jahlu mubtada, khabarnya jumlah ismiyah, ijma' fi'liyah yu'addi. Yu'addi ini khabar. Ya kan? Khabar. Jadi al-jahlu yu'addi gitu. Al-jahlu yu'addi. Jadi sebab al-jahlu bi. Apa al-jahlu itu? Al-jahlu tidak tahu, ya kan?
tidak tahu makna kata adalah yu'addi, adalah menghantarkan kemana? Menghantarkan ke tidak tahu makna ayat. Tidak tahu makna kata akan menghantarkan kepada tidak tahu makna ayat. Itu termasuk yang itu, kalau nggak tahu makna kata nggak tahu makna ayatnya, kan gitu. Ya, semua harus mengetahui makna kata per kata, nanti membentuk jumlah baru, nah itu kita tahu, ya kan itu. Akan paham itu dengan bahasa Arab, dengan bahasa Arab seperti demikian. Apa makna dari kata-kata dalam Al-Quran? Nah, maka harus tahu sorof, ya kan, ini isim fa'il, isim maf'ul, ya kan, artikan sesuai tasrifnya. Isim fa'il yang isim maf'ul yang di, kan gitu. Fil amr perintah, itu perlu dikenali supaya kita bisa memberikan makna yang pas. Oh, ini fil amr berarti perintah, kan gitu. Ini perintah. Ya, lanjut dibaca. Dibaca. ومن أراد أن يفسر قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر Surah Al-Kautsar. وهو لا يعرف معنى أشانئ ولا معنى الأبتر فإنه لا يستطيع فهم معنى Bahwa la yastati'u nah itu bisa fahum maka mereka kalau fahima berarti fi'il isim atau fi'il. Kalau fahum maka mereka, kalau fahima fi'il. Kalau ini apa? Fahmu kalau rofa, di sini apa? Fahma. Nah ketemu kan gitu. Fahma, nggak apa-apa 3 langkah ya kan? Nggak apa-apa, itu kan ketemu 3 langkah. Yang pertama fahum, kedua fahima, ketiga fahmu, baru keempat kakak yang melangkah, baru ketemu fahma. Boleh. Yang ini ketemu walaupun masing-masing 4 langkah. Fahma kan itu masdar maf'ul bih kan? Masdar fahmun, fahman, fahmi, maf'ul bih maka fahma kan itu. La yastati'u fahma. La yastati'u fahma. Fa'innahu la yastati'u fahmal makna al-murad biduni fahmal makna al-murad ini al-murad isim atau fi'il? Isim apa? Isim mustaq. Fa'il atau maf'ul? Isim maf'ul. Terus i'rabnya apa? Tugasnya apa tugasnya? Menaati apa? Menaati makna. Nah, makna i'rabnya apa? Makna mudhofun ilaih. Ya kan? Jadi fahmal makna al-muradi, ya kan? Fahmal makna al-muradi karena menaati al-makna. Al-makna mudhofun ilaih. Jadi fahmal makna al-muradi. Terus biduni fahmi nah, betul, biduni fahmi betul. Fahmi makna. Hatainil kalimatain. Nah, dia wah begitu. Faman araf. Faman araf. Faman araf ini mana apa jemaah? Iman atau min itu? Man atau min? Man, bukan min. Man atau min itu kaki.
Sim atau fi'il? Man atau mim? Atau fi'il mana? Anugerah. Kan? Faman Allahu alaina kan gitu. Oke, sama atau fi'il? Fi'il. Kenapa fi'il? Pak Sri, sim atau fi'il itu Pak Sri? Sim atau fi'il atau huruf? Ya, jadi itu man bukan min ya. Gak bisa min karena diikuti aroda. Aroda kan fi'il. Masa sebelum fi'il huruf kan gak bisa. Kan gak ada. Setelah min ya harusnya isim. Padahal aroda pasti fi'il. Maka bukan min tapi apa? Man. Man apa itu Pak Sri? Man syarat. Man syarat. Mana sih syaratnya? Aroda. Paman aroda. Man isim syarat. Aroda fi'il syarat. Terus jawabnya mana sih? Mana jawabnya Ki? Jawabnya paman aroda. Jadi kan ya sebelum jadi sebelum Iya, dengar jadi kan depan aja ya. Tadi kan pelan pas. Yuk Rizky, mana jawabnya? Inca. Jawabnya mana? Ayu. Fa'innahu masya Allah Safi. Dan bisa lompat ayo sampean. Dan bisa loncat dan lompat sampean. Alhamdulillah. Tidak hanya jalan loh, udah bisa lompat. Fa'innahu lompat 3 meter loh bisa 3 baris. Masya Allah. Jawabnya fa'innahu ya kan? Oh, dia minta toh, kamu jangan mengeraskan. Pak Inahu jawabnya betul ya kan? Pak Inahu jawabnya itu. Pak Inahu la yastati itu jawabnya itu. Itu jawabnya Pak Inahu la yastati. Itu jawabnya. Maka di sini sepanjang syaratnya barang siapa yang ingin menafsirkan firman-Nya Allah inna syani'aka wal abtar wa huwa sedangkan dia itu hal. Wa huwa sedangkan dia dalam keadaan layak rifu tidak tahu makna asyani, enggak tahu makna al-abtar, niscaya dia maka tidak mampu, enggak mampu memahami makna yang diinginkan. Ya enggak mampu lah memahami mana yang diinginkan tanpa paham mana kata asyanik dan kata apa? Al-abtar. Nah, ini pentingnya bahasa Arab harus ngerti itu. Ya itu syanik nanti isim apa harus tahu kan gitu. Tahu itu isim apa? Isim apa dari fi'il madhinya apa harus ketemu sorofnya dulu gitu. Ya ketemu, tahu maksudnya, gitu. Tahu maksudnya, ketemu artinya, ketemu maknanya, kan gitu. Ketemu maknanya. Ya, Dewai berbahagia. Syane ini isim apa sama? Syane isim apa? Syane isim masdar, apa isim fa'il, apa isim maf'ul, apa isim apa gitu. Isim fa'il, ya kan? Isim fa'il. Terus K-nya apa? K ini mukhatab, mudhofun
ilaih. Syani i'rabnya apa syani? Ma i'rab syani ikhwan? Nasab. Kenapa nasab? Isim inna. Isim inna. Apa tanda nasabnya? Fathah. Fathah huruf apa? Hamzah. Syani'ah. Ya kan? Syani'ah. Syani'ah ala wazni fa'ila. Isim fa'il kan? Isim fa'il syani'ah fa'ila. Gitu loh. Syani'ah fa'ila ya gitu. Inna syani'ah. Inna syani'ah. Inna syani'aka huwal abtar. Huwal abtar. Al-abtar siapa tabi'il? Sim. Apa alamatnya? Ada alifnya ya, ada alif lamnya toh. Jelas itu sim ada alif lamnya kok. Abtar mana faknya? Faknya mana al-abtar? Faknya? Faknya ba. Ya kan? Faknya ba, ainnya ba, lamnya ro. Berarti al-abtar isim apa jamaah? Berarti al-abtar isim apa? Pak, berarti isim. Lanjut, pojokan isim. Isim tabdil. Ya kan? Isim tabdil af'alu. Isim tabdil. Ya kan? Af'alu isim tabdil. Betul enggak? Betul ya kan? Isim tabdil itu af'alu isim tabdil. Akbaru, ya kan? Akbaru al-a'la sabihi isma rabbikal a'la wal abtaru. Itu kan? Isim tabdil. Isim tabdil itu. Nah, itu memang dikenali. Kita kasih bahasa Arab ini isim tabdil, maka akan tahu maknanya. Oh, maknanya dari dia isim tabdil dengan dari fa'ain dan lamnya ba, ta dan ro. Ketemu nanti maksudnya. Maka bisa menafsirkan Al-Quran dengan merujuk kepada bahasa Arab. Gitu kan? Dengan merujuk ke bahasa Arab gitu. Ya, yuk coba dibaca. Dibaca lanjut. Yudi baca Yudi. Faida arafa. Wal isim fa'il atau isim maf'ul tadi asyane. Tadi isim fa'il maka itu wal mubridu, baca isim fa'il juga, ya kan? Kan menafsirkan isim fa'il, itu isim fa'il juga kan wal mubri, jangan mubro. Kalau mubro lagi yang dibenci. Mubri isim fa'il yang membenci, al mubri, ya kan itu. Terus wal aqra'u. Tabayyana apa tubayyinu? Sebentar, tubayyinu apa tabayyana? Saya cuma tanya, aku nggak menyalahkan. Aku cuma tanya, biar kamu itu mantep gitu loh. Tubayyinu apa tabayyana? Pak Sun, tabayyana apa tubayyinu Pak? Apa keduanya boleh?
tabayun itu masdar tabayun. Juga bisa itu tabayun Pak itu. Ya kan? Tabayun kan itu kan? Tabayun masdar ya toh. Tabayunu itu masdar ya. Bisa itu masdar tabayun juga. Nah itu fi'il maudhi tabayyana. Apa fi'il mudhari' tubayyinu, apa masdar tabayyun gitu. Bagaimana Pak Sunanti? Bisa enggak itu masdar tabayyun? Tabayyana. Bisa enggak itu dibaca masdar tabayyun Pak? Tabayyun, tabayyana, ya tabayyanu, tabayyun, ya kan? Tabayyunan kan itu. Tabayyun masdar itu. Ya memang begitu kalau kamu belajar sorof itu mengerti proliman. Proliman itu utaranya ke utara pasar, ke timur RSBB, ke selatan muter, ke pojokan mandan, ke barat alun-alun itu. Harus nahwunya, nah kamu mau kemana? Kan itu ya kan? Kamu mau kemana? Nah, begitu. Sekarang kita urai dulu, boleh enggak tabayyun dulu, isim dulu. Boleh enggak dibaca isim tabayyun, boleh enggak tabayyunu, tabayyuna itu baca masdar boleh enggak? Tidak boleh, betul, tidak boleh. Kenapa tidak boleh dibaca masdar alwan? Kenapa di sini baca masdar tidak boleh? Kan ada tasrifnya, tabayyana, ya tabayyanu, tabayyunan. Kok nggak boleh? Kenapa di sini? Kenapa di sini salah? Iya salah. Tujuan kita mau ke alun-alun, bukan ke RSUD, dong. Kan gitu. Gak boleh belok kiri, harus belok kanan yang dilakukan di pasar. Gimana Lan? Kenapa gak boleh baca masdar tabayyun? Kenapa gak boleh? Yo, San. Kenapa gak boleh San? Karena nanti artinya beda Ustaz. Bedanya apa yo? Gimana perbedaan nanti? Masdar. Nugroho. Tidak boleh karena dia adalah jawab syarat. Iya dia kan jawab syarat. Dia kan fi'il jawab syarat, fi'il dia namanya jawab syarat. Dia mesti fi'il lah kalau nggak ada fa ya dong. Dia fi'il kalau jawab syarat. Itu kan jawab syarat. Nah syaratnya ida kan syarat, arofa fi'il syarat. Jawabnya tabayyana, itu kan jawab syarat. Ayo ya. Jadi itu sebenarnya memang gawe rame begitu. Rame kecekol itu loh ya dong. Ya kecekol ya dong. Jelas oh gitu, pertimbangannya itu gitu ya kan. Itu pertimbangannya kan itu biar tahu masalahnya kan gitu. Oh iya. Ya, tabayyana itu fi'il jawab syarat. Ida arofa tabayyana. Kalau dia ngerti maka menjadi jelas. No, kan gitu loh. Itu ida arofa tabayyana. Dia terus baca tabayyana. Ya. Inna mubaghi, nah mubaghi juga kan. Ini tafsir. Anil
khairi. Anil khairi. Walau kana lahu malun wa waladun. Ya. Ini Wan. Wa faida arafa, apabila dia tahu bahwa asani isim fa'il dari shin nun hamzah yang berarti apa? Al-mubghid, yang membenci. Dan dia juga tahu al-abtar adalah bermakna al-aqta. Al-aqta yang paling putus. Yang paling putus. Tabayyana, maka menjadi jelas baginya makna ayat. Apa maknanya? Anal murada, bahwa yang diinginkan dari maknanya adalah inna syani'aka wal abtar inna mubghidaka ya Muhammadu. Wahai Muhammad salam, inna mubghidaka, sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang al-aqta, dialah yang paling putus. Al-maqtu'u 'anil khair, yang putus dari, yang diputus dari kebaikan, walaupun dia masih punya harta dan anak. Ini kan diucapkan kapan jemaah? Diucapkan oleh orang ketika Nabi SAW anak laki-lakinya meninggal dunia. Jadi Nabi memang punya beberapa anak laki-laki, tapi semuanya mendahului beliau wafat. Semuanya mendahulunya wafat. Sehingga kata orang yang membencinya sudah putus, nggak punya penerus. Gitu loh, nggak punya penerus karena anaknya mati kabeh. Semuanya mati, nggak punya penerus karena semua calon penerusnya duluan meninggal dunia. Itu beliau diajak demikian. Maka Allah menjawab inna syani'aka huwal abtar. Gitu. Jadi masalah orang yang terputus itu bukan masalah anak laki-lakinya duluan meninggal. Bukan masalah itu. Tapi yang jelas orang yang tidak beriman itu yang terputus. Orang yang tidak iman dan takwa itu yang putus. Itu yang putus. Karena apa? Karena semua apa yang dia punya dari hartanya, dari anak-anaknya, dia tinggalkan mati dan gak jadi hartanya di yaumul kiamah. Karena hartanya, anaknya tidak dia rubah menjadi amal soleh. Ya kan? Tidak dirubah menjadi amal soleh. Tidak dipakai untuk iman dan takwa yang mengubahnya jadi amal soleh. Kan gitu. Nah, kalau kita sekarang kan dengan thalabul ilmi, dengan iman mengubah waktu menjadi amal soleh. Maka kalau kita mati, waktu kita ini akan diberikan lagi di yaumul kiamah, berlipat ganda, kan gitu. Waktu yang nyaman, waktu yang enak, kan gitu. Jadi kalau semua waktu, kesempatan, kesehatan, harta, anak tidak untuk iman dan takwa, untuk senang-senang, putus. Besok mati habis. Mati habis. Karena nggak disyukuri, ya kan? Nggak disyukuri habis. Nggak jadi kenyamanan setelah meninggal dunia. Makanya inna syani'aka wal abtar. Yang membenci Rasul, yang membenci Quran, yang membenci iman, itu yang putus walaupun lahu walau kana lahu mal wa walad. Ya kan? Putus. Ya supaya nggak putus, maka dipakai ke iman dan amal. Pakai iman, amal, maka nggak akan putus karena mendapatkan nanti ganti yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jamaah hakikatnya putus. Ingat itu. Ini kita akan ngerti hakikatnya putus.
Sama yang putus, yang membenci Nabi, yang benci Al-Quran, yang benci Sunnah, yang benci iman, itu yang akan putus walau kana lahu malun wa walad. Ada orang yang mukmin, orang yang bertakwa, walaupun anaknya lelaki mendahului meninggal dunia, enggak putus karena imannya, kan? Karena imannya, karena cintanya kepada Allah dan iman, itu tidak putus, tidak putus. Bahkan anak yang mengikuti orang tuanya iman, walaupun dia mati masih duluan, nanti anak sama bapak gimana? Sama-sama iman, ketemu di surga, ya kan? Ketemu di surga. Ketemu di mana ketemunya? Di surga mana ketemunya? Di tempat yang tinggi. Di tempat siapa di antara anak orang tua yang kedudukannya tinggi tanpa mengurangi tingginya yang tinggi. Artinya bukan di rata-rata gitu loh, maksudnya. Bukan 9 dengan 5 ketemu di 7, bukan gitu. Ketemu di mana? 9 maksudnya begitu. Bukan di matematika 5 dan 9 ketemu di 7, bukan. Tanpa mengurangi yang tinggi, ketemu yang tinggi, kan gitu kan. Itu gimana bayarnya? Mana ayatnya? Ayatnya sebentar, itu surat At-Tur itu. Ya. Kelihatan ya. Ini belum, nggak tahu, nggak mau diperbesar, saya belum ketemu ya. Ketemu yang diperbesar. Bisanya baru sih membesarkannya. Pakai display. Surat At-Tur, mana At-Tur? Surat 4. Ini ya. Ayat berapa? Oh ini ayat ini. Oh, kan gitu kan? Apa kata Allah? Waladina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Artinya orang yang beriman dan anaknya, cucunya ikut dalam iman, maka anak cucu dipertemukan dengan bapak dan nenek kakeknya, ditemukan oleh Allah tanpa mengurangi yang tinggi derajatnya sedikitpun, ya kan? Tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dari dunia senang nggak ketemu bapak ibu, ketemu anak cucu, senang nggak? Senang. Maka dia punya betul disatukan lagi, asalkan sama-sama nggak putus kan? Nggak putus, sama-sama iman ya, sama-sama iman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum iman al-haqna, dilampirkan, diikutkan, dikejarkan, walaupun terlambat tapi dikejarkan. Itu al-haqna ya, al-haqna ya, itu dikejarkan. Walaupun terlambat dikejarkan ke atas. Itu yang itu ya, itu al-haqna bihim dzurriyyatahum, tanpa mengurangi amalnya yang tinggi sedikit pun gitu. Ini senangnya kita kalau keluarga di atas iman semua. Senang, makanya kita punya keluarga kalau bisa, keluarga iman. Kamu siapa keluarganya kan?
Keluarganya ada kamu, apa bapak kamu atau keluarga kamu. Nah, kamu kalau bisa mendakwai bapak, paman, bibi, itu biar keluarga bapak kamu, karena bapak kamu, paman, bibi semuanya pada iman, kan gitu. Wah, sekali lagi bisa dakwai pak, dakwai mbah lid, dakwai, wah menerima iman, ini amal tadi sampai nanti gua bisa kumpul semua, mbah, bapak, paman, bibi, kamu, anak gua kumpul tak keluarga iman kafir. Nah kamu belum ke sana dakwanya, ya besok insya Allah kan gitu. Berarti ya keluarga kamu tadi. Jadi kamu ini berarti keluarganya kamu, anak, cucu dijaga istiqomahnya berarti keluarga nanti, ya kan? Berarti kan gitu. Nah, mau dan gimana mau naik udah putus, jadi ke bawah nih, ke bawah aja ya. Gagal karena udah naik lagi, nah, terlambat tapi ke bawah berhasil. Jangan sampai naik gagal turun gagal, astagfirullah, gagal turun gagal, jangan sampai kan itu. Nah, nanti berkumpul semua di sana kan itu dalam iman. Yang berbahagia rahimani wa rahmatullah itu ya. Ini berarti kembali ke sekarang lagi. Ini lagi ke ya, itu yang berbahagia ya, di situ. Jadi siapa yang terputus bukan yang anaknya mati duluan. Siapa yang putus yang benci iman, ya, yang benci iman, yang benci itu yang putus. Kalau mereka iman sama-sama iman nggak putus, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-haqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Itu sama, ya. Itu nomor 3. Nomor 4, tafsir salaf, tafsir sahabat, di tafsir Al-Quran di Quran, Al-Quran di Sunnah dengan bahasa Arab, terus apa dengan tafsir sahabat dan tabi'in wa atba'in. Nah, itu juga rujukan dalam tafsir, ya, itu juga rujukan dalam tafsir sama. Mereka juga rujukan, mereka merujuk ke tafsir sahabat, tabi'in, ya gitu. Kita ke tafsirnya Abu Bakar, tafsirnya Umar, tafsirnya Utsman, tafsirnya Ali, tafsirnya Abdullah bin Abbas, itu kan. Tafsirnya tabi'in, ke tafsirnya Qatadah. Kita ke sana, kita ambil tafsir mereka. Kenapa? Karena haulai hum aula man fassarol Quran, karena mereka yang lebih aula, lebih utama menafsirkan Al-Quran ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihim iktamada ulama tafsir. Para ulama tafsir iktamada bersandar kepada tafsir sahabat dan tabi'in. Jadi para ulama tafsir yang sesudah mereka bersandar kepada mereka bersandar kepada mereka. Ya, itu ya, kita anggap selesai itu. Untuk mukadimahnya kampung insyaallah begitu. Terus insyaallah pekan depan kita akan jemaah